Kabupaten Jember, atau lebih tepatnya di Kecamatan Ambulu, terdapat sebuah sumur yang miring. Kira-kira kenapa ya? Dengar-dengar ternyata sumur itu bisa miring berkat kuasa Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Yuk kita dengarkan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Patricia Lorenza Handoko dari SMA Katolik Santo Paulus Jember, dan di sini saya akan membawakan sebuah kisah yang amat menarik, yakni Sumur Gemuling. Suatu hari, Adipati Puger memanggil prajurit setianya. Di kadipatennya, suasana amat tegang. Orang-orang saling berbisik. Sang adipati pun memberikan perintah kepada prajuritnya. Prajurit, sampaikan ini pada Adipati Kuta Mate bahwa aku akan melamar putrinya, Dewi Lesari. Sampaikan pula, jika Adipati Kuta Mate itu berani menolak lamaran ini, maka aku akan menuntut harga atas penghinaan itu. Sang prajurit pun pergi menuju Kadipaten Kuta Blater. Ia pun menyerahkan surat lamaran Adipati Puger. Adipati Kuta Blater mendapati surat itu merasa sangat marah. Apa ini? Dewi Lesari, aku tidak akan menyerahkan putriku pada orang yang kurang ajar itu. Ayahanda, aku setuju denganmu. Aku tidak ingin menikah dengan Adipati Puger. Aku lebih memilih mati daripada hidup bersama si gila rasa itu. Ya, keputusanmu telah menyelamatkan martabatmu, sekaligus martabat kadipaten kita. Sang prajurit pun kembali menuju Kadipaten Puger. Penolakan itu langsung saja ia sampaikan. Seketika itu pula Adipati Puger merasa sangat marah. Berani sekali dia menolak lamaran ini. Aku akan membalas penghinaan ini dengan darah. Seketika itu juga Adipati Puger memulai perang antara kedua kadipaten. Pertumpahan darah pun terjadi. Serang Kadipaten Kuta Blater! Serang! Hancurkan desa-desa mereka! Bunuh prajurit mereka! Perang sengit pun terjadi. Adipati Kuta Blater beserta pasukannya mencoba melawan. Sayangnya mereka terdesak. Di tengah kegelapan pertempuran, Adipati Kuta Blater terluka parah. Dia pun terjatuh. Tidak, aku tidak akan membiarkan kadipatenmu hancur di tanganmu. Adipati Puger yang melihat Adipati Kuta Blater telah terjatuh, ia langsung mendekatinya. Hahaha, hancurlah kadipatenmu Kuta Blater. Dengan demikian, tewaslah Adipati Kuta Blater. Namun, kemarahan menggelegar
dari hati Arya Blatter, putra dari Adipati Kuta Blatter. Ia pun segera membangkitkan perlawanan baru. Kita tidak boleh membiarkan kematian ayahku sia-sia. Kita harus balas dendam. Kita harus membalas perbuatan Adipati Puger itu. Sementara itu, Adipati Puger beserta pasukannya merayakan kemenangan mereka dengan angkuh. Hahaha, kita menang, berselang. Namun, yang tidak mereka ketahui, Arya Blatter beserta pasukannya telah siap untuk melaksanakan penyerangan balik. Mereka sudah lemah. Ini kesempatan kita. Serang! Pertempuran sengit kembali terjadi. Adipati Puger yang mendapati serangan mendadak itu harus mundur. Namun, selang beberapa menit kemudian, dia berhasil kembali. Dia berhasil memukul mundur pasukan dari Arya Blatter. Arya Blatter pun harus pergi. Dia harus kabur ke sebuah desa, yakni Desa Sumberjo. Desa itu sangat sepi, seperti tak berpenghuni. Di sana mereka menemukan sebuah sumur. Sumur ini terlalu dalam, tapi kita membutuhkan air. Arya Blatter beserta pasukannya pun berpasrah. Arya Blatter berdoa pada Tuhan. Seketika itu pula sumur itu terguling dan miring secara ajaib. Arya Blatter beserta pasukannya pun bisa minum. Air, kita bisa minum. Terima kasih Arya Blatter. Sumur ini akan menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati. Namun kita harus segera kembali ke Klaten. Setelah Arya Blatter beserta pasukannya bisa melepaskan dahaga, mereka pun kembali ke Kadipaten Kuta Blatter. Mereka berharap masih bisa menyelamatkan Dewi Pugasari. Sayangnya, sesuai perkataannya, dia lebih memilih mati daripada hidup bersama Adipati Puger. Dia telah membunuh dirinya sendiri dengan keris ayahnya. Nah, bagaimana teman-teman? Seru bukan ceritanya? Tapi tentunya kita bisa mengambil beberapa nilai dari cerita tersebut. Yang pertama, tentunya kita tidak boleh membalas perbuatan orang lain dengan kejahatan. Itu sangat tidak baik. Yang kedua, tentunya jika kalian sedang bersusah, kalian sedang bersedih, kita harus berdoa kepada Tuhan. Siapa tahu kita akan dimudahkan nantinya. Nah, cukup sekian cerita saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.